Mula pertama kami sampaikan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2019. Selamat bersuka cita atas kasih sayang Tuhan yang diberikan lagi bagi kita semua. Di seluruh dunia orang Kristen memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Berbagai macam metode ada, mereka rayakan di gunung, ada di kota, ada di tempat-tempat terpencil, bahkan di mana saja orang Kristen merayakan Natal. Hari ini kita lagi beribadah kepada Tuhan dan kita memiliki damai sejahtera. Ada selebaran yang Anda boleh lihat, intisarinya damai Natal. Anda boleh baca. Damai sejahtera menjadi dasar untuk perdamaian, bukan pendamaian yang semu, temporer, dan hanya berlaku sementara di dunia saja, tetapi lebih luas dan lebih dalam daripada itu. Adalah tugas kita untuk menyampaikan kabar baik bahwa Kristus telah hadir di tengah-tengah kita, membawa kedamaian antara Allah dengan manusia, melakukan pelayanan, rekonsiliasi dalam hati kita, hidup kita, rumah tangga kita, kepada rumah tangga yang hancur, kepada sesama kita, di dalam politik, pemerintahan, dalam kota kita tercinta Indonesia, hingga ke seluruh dunia. Natal berintisari di sana, itu damai sejahtera. Oleh sebab itu, damai sejahtera itu tidak dijual di mal-mal. Kalau bulan Desember sampai akhir tahun, mal-mal yang ada, toko-toko besar, ramai dikunjungi untuk keperluan rumah tangga. Tetapi ingatlah, dengan Natal kita yang pokok, agar supaya ada rukun, ada kekeluargaan, ada damai sejahtera di hati saya, di hati saudara, di suami, istri, anak-anak. Seharusnya kita memiliki damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita. Orang-orang tua-tua dulu begini, menjelang Natal kita harus bersihkan halaman rumah kita, pakaian kita, agar supaya bersih. Dijabarkan menjelang Natal kita saling mengampuni satu sama lain, membersihkan hidup kita yang sudah ada di dalam pena gembala itu, agar supaya kita memiliki damai, kita memiliki sukacita. Sebab intisari daripada Natal adalah suatu berita kesukaan, damai yang Tuhan berikan kepada bangsa-bangsa di dunia. Firman Tuhan katakan ini, bangsa-bangsa berduyun-duyun mencari Dia yang membawa damai. Amin. Saya
bahwa pada pembacaan firman Tuhan di dalam Lukas 2 mengenai kelahiran Yesus. Tapi kita hanya baca mulai ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita mau baca bersama-sama secara bergantian. Laki-laki baca ayat genap, wanita ayat ganjil. Kita mulai. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bersama dengan satu pujian Yesus yang termanis. Yesus yang termanis, kuat jiwaku, kuat jiwaku, awat jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku, ku cinta selamanya. Silakan duduk. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sudah disampaikan kepada kita bertahun-tahun, puluhan tahun. Firman ini disampaikan. Tapi yang menjadi garis bawahi saya, tema saya pada ayatnya yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kita tinggal memperingati Roh Kristus Yesus sudah lahir di dalam hati kita, pikiran kita. Oleh sebab itu, kita dapat mengendalikan hidup kita sebagaimana di pena gembala. Kita dapat mengendalikan apakah kita memiliki damai sejahtera, apakah kita boleh bersukacita bersama dengan keluarga, suami, istri, anak, bertetangga, bermasyarakat, berjemaat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi Yesus sudah lahir beribu-ribu tahun yang lampau. Tahun Masehi masih tahun berapa? 2019. Tetapi sebelumnya, mari kita lihat di dalam
eh, firman Tuhan di dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 38, intisarinya silsilah anak Daud, anak Abraham, 40 generasi dari Abraham kepada Kristus. 40 generasi. Satu generasi di dalam pelajaran 40 tahun sampai 50 tahun. Satu generasi. Jadi dikatakan di sini silsilahnya anak Daud dari Abraham sampai Kristus 40 generasi. Anda baca itu di dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Sedangkan kita undur. Lalu dari Yusuf undur ke generasi sebelumnya ada 70 generasi sampai kepada Adam anak Allah. Di Lukas 3, Anda baca di Lukas 3. Ada 70 generasi. 70 kali 40 atau 70 kali 50. 3000 tahun. Sebelum Yesus. Itu perjanjian lama sudah nubuatkan banyak di Mazmur, Yesaya, Mika, Zakaria, dan sebagainya mengenai Raja Damai, mengenai damai sejahtera itu. Nah, biasanya orang bertanya, mengapa orang Kristen menggunakan berbagai nama seperti orang Amikona, Al-Masih, Mesias, Kristus, El Shaddai, banyak nama-nama. Nah, di sini dikatakan Kristus, bahasa Yunani Al-Masih. Sebab itu saya katakan kita bahasa campuran, pakai Al-Masih, kalau lain Isa. Orang kalau Yunani Al-Masih, bahasa aslinya Al-Masih atau Kurios, bahasa Yunani. Sedangkan bahasa Ibraninya Masya atau Mesias. Oleh sebab itu judul di sini tema, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anda bisa jawab masing-masing, banyak sekali jawabannya. Mesias Raja Damai, Mesias penebus dosa, Mesias Raja kita yang memerintah di dunia ini, kerajaan Allah yang diperintah oleh Yesus Kristus. Itulah Mesias, garis besar. Dan banyak nama-nama lagi yang dikatakan mengenai Mesias. Mesias itu adalah guru. Mesias itu adalah pokok anggur yang benar. Mesias itu adalah jalan kebenaran. Mesias itu adalah jalan kehidupan. Mesias itu penebus dosa. Oleh sebab itu, saya tidak panjang lebar di situ, semua sudah tahu. Itu hanya perkenalan, mengingat kembali, karena Yesus lahir di dalam hati. Yesus sudah ada di dalam kehidupan kita, bukan lagi seperti bayi yang kita rayakan. Kita bersuka cita karena kita memiliki keturunan. Dijabarkan kalau kita memiliki keturunan, kita bersuka cita karena mendapat keturunan. Tapi maksud daripada ini, intisarinya yaitu pada Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena barang siapa yang percaya akan Dia, percaya kepada Mesias, percaya kepada Isa Al-Masih, percaya kepada El Shaddai, nama yang lain Latin El Shaddai
maka kita boleh melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Seperti damai itu harus berlaku di dalam kehidupan pribadi, keluarga kecil, pemerintah, bahkan berbagai aspek. Kalau kita tidak memiliki damai, ya sia-sia. Yang kita cari adalah damai yang Yesus Kristus sudah turunkan kepada kita. Percaya kepada Dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus Kristuslah yang menjadi pengantara kita pada waktu masa yang lampau, zaman perjanjian lama. Manusia kawin-mawin, manusia berbuat segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jalan satu-satunya untuk mendamaikan, maka Tuhan beri Yesus Kristus menebus dosa kita. Dia telah lahir, dia telah mati, dia telah bangkit, dia telah naik ke surga. Kita tidak lagi memperingati secara seremonial atau kebiasaan, tradisi. Tetapi mari kita periksa di dalam hati, pikiran kita. Apakah kita sudah memiliki Yesus? Apakah Yesus sudah lahir di dalam hatimu? Apakah Anda sudah dapat berbuat baik terhadap istri, terhadap suami, anak-anak, bahkan kepada sesama manusia? Karena Yesus memberikan satu pesan bagi kita semua. Dia katakan, aku datang mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan, agar supaya kabar baik, berita kesudahan, raja damai yang sudah ada hadir di dalam kehidupan kita. Kita boleh kembang luaskan, kita boleh sampaikan kepada orang lain, sehingga firman Tuhan katakan, bersinarlah kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Manakala sinar kemuliaan itu, manakala kasih Kristus itu kita boleh bagi-bagikan kepada orang lain, inilah yang dikehendaki Tuhan. Yesus sudah lahir di dalam hati kita. Yesus sudah bertakhta di dalam hidup kita. Dia bertakhta bukan pribadinya, yaitu dia bertakhta karena rohnya, firman-Nya sudah menyatu di dalam kehidupan kita. Sudah ada alat kontrol. Mengapa kami katakan sudah ada alat kontrol? Seringkali kalau kita tidak memiliki alat kontrol, dalam peribahasa dunia bilang begini, baru satu kata terdengar, 15 kata dia. Tetapi kalau kita sudah ada alat kontrol, ada firman di dalam hati kita yang sudah menjelma pada manusia, firman itu, maka kita sebenarnya berdiam sejenak. Kita tidak perlu bantah, tetapi kita hanya sampaikan firman kepadanya, agar supaya dikatakan, sinarilah mereka dengan firman yang ada padanya. Kalau kita sinarkan firman itu kepada orang-orang yang belum percaya sungguh, maka manakala kita sampaikan, rohnya Tuhan datang menjamah. Karena kita berbuat bukan untuk keinginan kesukaan manusia, tetapi kita menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan yang Dia berikan kepada kita semua. Sehingga firman Tuhan katakan tadi, hari ini
telah lahir bagimu Juru Selamat. Kita pegang teguh karena Dia sudah lahir di dalam kehidupan kita. Dia sudah ada di dalam hidup kita. Kalau Dia belum ada di dalam hidup kita, bagaikan Thomas Hobbes dikatakan manusia itu kayak serigala cakar mencakar, seperti pada zaman Nabi Nuh dan zaman-zaman seterusnya. Sehingga Tuhan murka. Dia turunkan banjir, hujan yang luar biasa, sehingga yang selamat Nabi Nuh, istrinya dan anak mantunya 8 orang. Karena hanya mereka yang hidup kudus, yang hidup berkenan, Allah tidak membiarkan mereka. Allah menyertai mereka. Allah melindungi mereka. Ini satu asosiasi kita mengenai Roh Tuhan ada pada Nabi Nuh. Nah, begitu juga kita sekarang, kita memperingati lahirnya Yesus. Dia lahir membawa damai. Dia lahir membawa berkat. Dia lahir untuk bangsa-bangsa yang percaya kepada Dia. Bukan hanya Israel saja, tetapi Israellah menjadi bangsa pilihan. Walaupun ada sebagian yang masih menunggu-nunggu kedatangan Mesias. Mereka sedang berhadapan, tetapi mereka ragu-ragu, belum yakin apakah Yesus itu Mesias. Itu Israel, agama Yahudi pada waktu itu. Tetapi sekarang bangsa Israel diberkati Tuhan karena mereka percaya Tuhan. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus itu yang dinanti-nantikan, Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang percaya. Puji Tuhan, saudaraku, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau kasih satu cerita singkat. Cerita itu panjang, tetapi saya hanya 5 menit mengenai Natal. Satu cerita ini sudah cukup lama, kurang lebih 100 tahun lalu. Kurang lebih 100 tahun lalu. Cerita ini berasal dari tanah Siberia. Di Siberia banyak orang Kristen. Nah, saya ceritakan mengenai Yesus lahir di hati. Judulnya Penyesalan yang Terlambat. Ada seorang bapak dan seorang ibu mempunyai anak hanya satu. Bapaknya tentara, ibunya mengatur rumah tangga. Karena si tentara ini sangat sayang kepada anak tunggalnya bernama Sari. Sari. Mengapa diberi nama Sari? Karena orang Rusia menyerang Siberia. Dan lahirlah anak dari orang ini. Dan bapaknya meninggal karena peperangan. Rusia menguasai Siberia dan lain-lain, negara-negara tetangga.
hidup daripada anak Sari ini sangat manja, sangat mewah. Mengapa saya katakan sangat manja dan sangat mewah? Anaknya hanya satu, keluarganya banyak kepunyaan, banyak sawah, banyak ladang, amat terlebih. Kalau zaman dulu mati di peperangan, negara kasihkan bantuan kepada orang tua dari Sari karena melawan tentara Rusia. Ya, setelah kepergian dari bapak, tidak ada lagi penghasilan karena pergi lagi orang tuanya. Dan karena anak Sari ini dimanjakan oleh orang tua, anak ini tidak mau dengar-dengaran bagi orang tua. Apa yang diminta oleh anak ini, ibunya tetap menyediakan. Walaupun anak ini sudah bertumbuh, berkembang, sudah pemuda, remaja, baru pemuda, pemuda, sudah tahu sebenarnya baik dan jahat. Tetapi anak ini hanya memerintah ibunya, habis uang main judi, ya minta lagi. Ibunya jual pemilikan sawah, jual ladang, terus menerus siklusnya bertahun-tahun demikian. Anak Sari ini tidak bertobat karena tidak memiliki Yesus di dalam hati. Singkat cerita, pada saat orang tua tinggal punya, semuanya sudah dijual, tinggal punya rumah dan pintar, anak ini sudah makin dewasa, sudah pemuda, sudah suka, ya kalau sudah pemuda, so ada banyak tarikan manis dari gadis-gadis. Terpaksa anak ini menuntut lagi kepada ibunya. Ibunya lagi relakan jual rumahnya. Habis jual rumahnya dengan halamannya terjual habis. Sekarang apakah anak ini sudah bertobat? Sehabis harta, ibunya tidak ada lagi penghasilan, anak ini tidak bertobat. Terpaksa ibunya kerja di rumah makan seperti kafe. Dia kerja, hasilnya seluruhnya diserahkan kepada anaknya Sari untuk keperluan kesenangannya di dunia. Bertahun-tahun terjadi demikian. Tiba saatnya ada teman-teman Sari menjelang Natal diajak pergi beribadah malam Natal yang berbahagia. Pendetanya sampaikan khotbah. Setelah pendeta sampaikan khotbah, apakah Anda sudah memiliki Yesus di dalam hati? Yang dikhotbahkan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Apakah Anda sudah memiliki Yesus di dalam hati? Sari kebingungan. Pada saat itu pendeta langsung memanggil seorang pemuda itu. Dia katakan begini, maaf saudara-saudara jemaat, ada pemuda yang saya mau panggil supaya dia bertobat dari perbuatannya yang jahat. Ya, dia panggil, datang di depan, dia doakan, malam dia berjalan. Setelah itu, karena ibunya tinggal kepada pemilik restoran kafe, anaknya di mana dia tiduran di situ. Pada keesokan harinya dia sudah dijamah oleh
karena sudah didoakan oleh pendeta. Karena pendeta bilang, apa Anda sudah memiliki Yesus di dalam hati? Dia tidak tahu Yesus. Dia belum tahu. Sedangkan ibu bapaknya Kristen. Kemudian satu gejolak terjadi kepada dia. Kerinduannya untuk bertemu dengan ibunya, mau minta maaf. Tetapi karena ibunya selalu dipukul-pukul oleh Sari ini, baik benda keras, tangannya, kakinya, selalu dia pukul, sehingga ibu ini sudah trauma. Dia sudah takut ketemu dengan anaknya. Apa terjadi? Anak ini sebenarnya sudah dijamah oleh Tuhan, tetapi ibunya ketakutan luar biasa. Begitu siang hari, anak Sari cari orang tuanya di tempat pekerjaannya. Karena dia pergi cari di tempat pekerjaan, ibunya lari kurang lebih 200-300 meter. Dia lari, tetapi dikejar terus oleh anaknya Sari. Dia tahu mau minta uang, belum dapat penghasilan. Nanti bayar kalau semua senang kerja, karena semua menjelang nakal ini. Dia lari sekencang-kencangnya. Dia mau lari kemana lagi? Ada sungai yang besar memisahkan dia lari. Dia lari ke kiri ke kanan, ya dia mesti dapat. Terpaksa dia berhenti di depan air sungai yang dalam. Di situ ada buku tertinggal, ada pensil tertinggal. Anaknya masih jauh, dia tulis di kertas itu, barat ini. Dia tulis di kertas, Sari selamat tinggal, Mama pergi. Begitu dia mau mengejar ibunya, ibunya sudah tinggalkan kertas, ibarat tinggal 50 meter, dia takut lagi mendapat pukul banyak. Dia jerumus ke dalam air yang dalam itu. Sebenarnya Sari sudah dijamah, sudah mau mendengarkan nasihat daripada gembala. Dia katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di dalam hati Sari. Tetapi ibunya tidak dapat peka untuk menangkap apa maksud dikejar oleh Sari. Dia tahu mau pukul, tetapi dia mau minta maaf, meminta belas kasihan dari ibu. Dia sudah berdoa, Tuhan sudah menjamah dia karena dia hadiri acara ibadah Natal. Begitu diketemukan kertas itu, ya, dia menangis dengan hati yang susah. Dia menangis, air matanya tak henti-henti tercurah, karena dia mengingat masa-masa yang lampau. Dia sudah buat penderitaan ibunya yang sudah melahirkan dia. Dia sebenarnya datang meminta maaf pada ibunya, tetapi ibunya telah pergi, sudah masuk ke dalam air, sudah mati lemas di dalam air. Makna daripada cerita ini, simaklah firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus. Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam keluarga kita, di dalam kita berjemaat, di dalam kita bermasyarakat, Yesus sudah ada. Bimbingan Rohnya sudah menyertai kita. Karena kesukaan sudah disampaikan.
Kabar sukacita kita sudah miliki. Jangan sampai kita menyesal. Seperti judul tadi saya katakan, penyesalan yang terlambat. Penyesalan yang terlambat. Seringkali ini saya sinkronisasikan di dalam kehidupan kita berjemaat, bermasyarakat. Seringkali kita berbantah-bantah, seringkali kita bertengkar, tetapi kita tidak sadari ini adalah sodoran-sodoran dari kuasa-kuasa kegelapan alias setan. Tapi manakala Yesus sudah ada di dalam hati pikiran kita, maka kita bisa membendung, kita bisa pakai itu perlengkapan senjata Allah. Kita boleh kenakan perlengkapan senjata Allah. Kita boleh berdoa, kita boleh bersyukur. Apa yang kau buat baik adanya. Yesus ajarkan. Dan tanpa mengambil pipi kiri, hasil itu kanan. Tetapi kehidupan sekarang cuma sombong saja kepada Bapak. Wah, ya tendang 3-4 kali. Umpama. Sama saya pernah lihat di Manado, jalan-jalan, ketemu dengan orang banyak, yang satu ya mungkin preman atau apa, cuma rata sombong DP cepatu, karena DP cepatu memang bagus, bersih. Tas sombong DP kecil, oh dia ngamuk. Nah, inilah satu contoh yang tidak baik. Seharusnya kita berserah kepada Tuhan. Ya maaf ya, saya sudah sentuh. Ya mari nanti saya bersihkan. Tak umpamanya, oh yang sedih kotor tepe baju, mari saya yang bersihkan. Kita tunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Maaf, serta sombong tepe baju, serta kotor. Kalau kita tidak memiliki Yesus, kalau tidak lahir, tidak ada di dalam hidup kita ya cakar-mencakar. Oleh sebab itu Yesus ajarkan kepada kita, berbahagialah kamu bila kamu dinista. Kita berbahagia kalau kita dinista karena Kristus. Kita menyadari bahwa kita memiliki roh kemuliaan yang Kristus Yesus berikan kepada kita. Oleh sebab itu dalam firman Tuhan, pembacaan yang terakhir tadi, mari kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem menggambarkan rumah roti. Bethlehem adalah Yesus, adalah roti kehidupan. Kita bersama-sama ke Bethlehem. Kita bersama-sama mencari Bethlehem. Karena Yesus lahir di Bethlehem. Dia adalah roti kehidupan bagi kita. Dia adalah juru selamat bagi kita. Dia adalah raja damai bagi kita. Sehingga kita senantiasa bersyukur atas anugerah kasih sayang Tuhan yang Tuhan selalu berikan kepada kita. Sehingga firman-Nya katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Garis bawahi, damai sejahtera Dia berikan kepada kita semua. Damai sejahtera itu kita miliki. Damai sejahtera Tuhan limpahkan bagi kita. Dia katakan, yang berkenan kepada Dia. Mengapa orang-orang Kristen zaman dulu setiap Desember, ya kalau tahun 60-an, 70-an, saya masih lihat di desa ada orang judi semua, atau tuh 3 batu, lain itu kertas, lain itu jangkar.
Mereka perlu menyadari sekarang tidak ada lagi. Mungkin kurang main olahraga, main remi. Tetapi zaman dulu, ya dia beroda ke sebataru karena tidak doi. Dia kuda sebataru, dia sapi. Bahkan waktu dulu, karena dia tidak doi ke sebataru dia koi. Di pasar dulu ada. Dia koi sebataru. Karena itu di akhir tahun. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tetapi Yesus ajarkan kepada kita merayakan Dia dengan hati yang berkenan kepada Dia. Manakala Dia berkenan kepada kita semua, apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita doakan, Tuhan mendengar. Bahkan Dia perintahkan berkat-berkat. Amin. Dia perintahkan berkat. Berkat dari utara, berkat dari selatan, berkat dari timur, barat. Dia limpahkan. Kita tidak menyadari. Banyak berkat-berkat yang Dia berikan manakala kita memiliki Yesus sebagai Raja Damai. Kalau kita memiliki Yesus sebagai Raja Damai, Dia tetap melihat kita, Dia memonitor kita, alat-alat sekarang canggih. Saya khotbah ini, sebentar anak saya dengar, karena saya rekam di HP. Anak saya yang jauh dia buat khotbah boleh lagi bawa bersuara, terlalu boleh. Tuhan lagi masih berkenan. Oleh sebab itu dikatakan yang berkenan kepada Dia. Kalau senang berkenan ya Tuhan ambil job kita senang berkenan. Tapi kalau Tuhan masih pakai, Tuhan berkenan, Tuhan buka mulut suara saya, Tuhan taruhkan pikiran-pikiran yang baik bagi saya untuk menyampaikan kabar baik bagi semua orang. Amin. Inilah kerinduan kita semua. Kita pelihara kasih persaudaraan. Kita menghormati semua orang. Kita menghargai semua orang. Karena apa? Ada pada saya, tidak ada pada Bapak Maksi. Ada pada Bapak Maksi, tidak ada pada saya. Ada pada saya, Pak Melki tidak ada. Ada pada Bapak Melki, saya tidak ada. Saya tidak nak bakat di alat-alat musik. Begitu dengan talenta karunia yang berbeda-beda. Kita sekarang ada pakai baju beraneka ragam. Macam-macam tuh baju ada pakai, ada merah, ada putih, ada ya warna-warni. Itulah yang unik yang Tuhan beri bagi kita. Tidak selamanya sama. Jari saya tidak sama. Anda punya jari juga, tangan tidak sama. Berbeda-beda. Itulah pemberian Tuhan. Berbeda-beda tetapi dikerjakan oleh satu roh Tuhan. Amin. Kita berbeda-beda pandangan, tetapi Kristus Yesus yang mempersatukan kita semua. Sehingga dikatakan kasih mempersatukan. Yesus mempersatukan kita semua. Kalau kita satu di dalam Tuhan, kita sangat berbahagia kalau kita satu di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, biar kiranya kasih Kristus mengikat kita semua, saudara bersaudara, keluarga-keluarga, agar supaya kita makin hari makin dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali tadi di dalam firman Tuhan, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kerinduan pemerintah, ada damai sejahtera di bumi. Kerinduan daripada Tuhan yang Tuhan ajarkan supaya ada damai sejahtera. Beberapa hari yang lalu saya sudah dikunjungi oleh Danset, mau diadakan pengamanan. Tadi kami sudah foto di sini sebelum mulai. Tadi baru lagi pulang.
Mereka katakan, ya pengamanan perintah dari Kapolri. Gereja-gereja yang beribadah diamankan, dijaga, dilindungi. Karena apa? Mau mencari damai. Amin. Agar saya terjadi kedamaian, tidak terjadi salah paham. Sehingga dikatakan yang berkenan kepadanya. Kalau berkenan kepadanya, Tuhan tidak tanggung-tanggung. Bertahun-tahun Anda berdoa, belum terjawab. Sampai di sini Anda berdoa sampai 7 tahun, belum terjawab. Apakah Anda mundur kembali atau maju lagi? Orang yang mau maju, Tuhan katakan, masuk ke 8 tahun, berkat aku sediakan padamu. Tetapi kalau Anda mundur kembali, meninggalkan aku tinggalkan engkau. Tidak berkenan. Amin. Tidak berkenan. Oleh sebab itu, biar kiranya Natal hari ini kita berbuat baik bagi sesama kita. Berbuat baik bagi suami, berbuat baik bagi istri, berbuat baik bagi anak-anak. Melambangkan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tetap membimbing kita. Dan Dia menuntun jalan kehidupan kita. Dia membimbing kita hari ke hari. Anak terlebih, tinggal berapa hari lagi kita tinggalkan tahun 2019. Memasuki tahun 2020. Manakala Tuhan berkenan lagi kita. Kalau Tuhan bikin gempa bumi, mati semua, habis surga. Tapi kalau kita sudah beriman, ya silakan datang. Tapi kalau kita masih penuh dengan dosa, nah ini narakan dulu khotbah Pak Dir. Kalau kita berbuat baik, surga menanti. Ada 2 pilihan. Kalau kita berbuat baik, surga menanti. Tapi kita berbuat jahat, neraka menanti, Aedes menanti. Inilah pesan Natal. Biar kita merayakan dengan hati yang gembira, merayakan dengan hati yang bersih. Kita merayakan dengan penuh sukacita, karena Tuhanlah yang memberi nafas kehidupan bagi kita semua. Biar kasih sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam kita merayakan hari Natal yang bahagia ini, Tuhan tambah-tambahkan usia kita. Dan sebagai permohonan daripada keluarga gembala, kalau ada barang salah kami, diampuni. Kalau ada kekurangan-kekurangan kami yang memperbaiki kami, disampaikan. Karena peribahasa mengajarkan kepada kita, peribahasa orang-orang dulu, kalau ada cincin mataku jangan simpan di dalam lemari. Kalau ada barang salahku jangan simpan di dalam hati. Amin. Ada yang simpan di dalam hati? Saya tidak simpan di dalam hati. Saya dengan istri banyak kali duel, kata-kata, bukan pukul. Sampai saat ini saya sudah mau 44 tahun tak pernah saya cubit istri saya, kecuali saya cium. Nah, kalau cubit atau tidak pernah. Tanya. Saya banyak kali berdebat dengan anak-anak saya, tapi setelah habis. Tidak simpan di dalam hati. Amin.
Begitulah kita merayakan Natal. Kalau ada orang salah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada kesalahan, maafkan salah saya pada masa-masa yang lalu. Kiranya Tuhan maafkan. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, biar diampuni. Dan Tuhan akan menolong dan Tuhan akan mengampuni. Karena Alkitab ajarkan, orang yang tidak mengampuni kesalahan orang lain, Yesus juga tidak mengampuni dia. Tetapi kalau kita mengampuni salah dosa orang lain, Tuhan mengampuni segala salah dan dosa kita. Oleh sebab itu, pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan, karena kita boleh menikmati hari Natal 25 Desember di tahun 2019 ini, dan selamat nanti menyongsong tahun baru 1 Januari di tahun 2020. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri semua. Angkat satu pujian. Pilihan dari sini.